Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Masika Ngelab Barokah. Di video kali ini Masika akan membahas tentang 5 pondok pesantren tertua yang masih eksis sampai saat ini di wilayah Cirebon. Pertama, Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin. Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin yang didirikan pada tahun 1705 Masehi. Babakan merupakan sebuah pedukuhan kecil yang terletak di bagian barat daya Kabupaten Cirebon. Pendiri pondok pesantren ini adalah Ki Jatira yang merupakan seorang kiai berdarah Mataram. Nama asli Ki Jatira adalah Syekh Hasanuddin bin Abdul Latif dari Kajen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih dalam tentang sejarah Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin ini, teman-teman bisa tonton pada video Masika sebelumnya. 2. Pondok Pesantren Balerante. Pondok Pesantren Al-Jauhariyah adalah salah satu pesantren tertua di Cirebon, Jawa Barat. Pesantren tersebut dulunya hanya bernama Pesantren Balerante, pesantren yang terletak di Desa Balerante. Pesantren Balerante berdiri tepatnya pada Sultan kelima Keraton Kasepuhan Cirebon. Pesantren Balerante didirikan pada tahun 1779 Masehi oleh Kiai Haji Romli atau Ki Buyut Romli. Jika teman-teman ingin mengetahui sejarah lebih lanjut dari Pondok Pesantren Balerante, teman-teman bisa tonton video Masika sebelumnya. 3. Pondok Pesantren Buntet. Pondok Pesantren Buntet yang berada di wilayah timur Cirebon didirikan oleh Mbah Muqayyim pada tahun 1750 Masehi. Pendirian pesantren ini merupakan sebuah bentuk kekecewaan Mbah Muqayyim yang sebelumnya menjabat sebagai penghulu di Keraton Kanoman Cirebon. Karena keberpihakan pihak keraton terhadap kolonial Belanda, Mbah Muqayyim akhirnya memilih untuk keluar dari keraton dan mendirikan Pondok Pesantren Buntet. Mbah Muqayyim memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keraton. Jika meruntut ke belakang, ayah dari Mbah Muqayyim yaitu Abdul Hadi merupakan putra dari pasangan Pangeran Cirebon dan Anjas Moro, putri dari Lebe Mangku Warbita Mangkunegara. Abdul Hadi tinggal di keraton dan mendapatkan pendidikan ketatanegaraan dan juga pelajaran Islam. Mbah Muqayyim juga sempat tinggal di keraton, hidup bersama kedua orang tuanya. Mbah Muqayyim mendapatkan pendidikan yang cukup baik dari guru maupun orang tuanya. Bukan hanya pendidikan agama Islam dan ketatanegaraan saja, melainkan ilmu kedigdayaan juga beliau pelajari. Melalui proses itulah, selain memiliki kemampuan dalam segi ilmu pengetahuan, Mbah Muqayyim juga dikenal dengan Kiai Sakti Mandraguna. Buntet pesantren sebetulnya kalau sejarah berdunia sudah banyak sekali ya ditulis oleh para penulis-penulis dan banyak diceritakan. Banyak sekali. Buntet itu didirikan oleh Mbah Muqayyim ya tahun 1750. Mbah Muqayyim kenapa lari dari keraton? Karena Mbah Muqayyim juga termasuk salah satu keturunan dari Sunan Gunung Jati yang ketika itu dipercaya oleh keraton Kanoman waktu itu untuk jadi muftinya. Jadi kalau sekarang itu ketua MUI lah. Ketua MUI. Keraton. Cuma ketika terjadi satu pengaruh imperialisme sangat luar biasa di keraton waktu itu, sehingga warna dakwah dan warna Islam ruhnya hilang, maka Mbah Muqayyim kemudian keluar dari keraton itu. Bahkan konon katanya di keraton terjadi beberapa perubahan yang sangat signifikan, sehingga yang sangat prinsipil, sehingga Mbah Muqayyim ketika diminta untuk kembali juga tidak mau. Mbah Muqayyim ingin meneruskan kembali perjuangan kakeknya yaitu Sunan Gunung Jati
Itu adalah perjuangan yang murni untuk agama dan dakwah, maka beliau mendirikan pesantren yang ada di Buntet pesantren ini. Empat, Pondok Pesantren Benda Kerep. Pondok Pesantren Benda Kerep didirikan pada tahun 1826 Masehi oleh seorang ulama besar yang hidup abad ke-19, yakni Kiai Haji Maulana Muhammad Sholeh atau dikenal dengan Mbah Sholeh. Berdasarkan keterangan yang diperoleh bahwa tidak ada keterangan tentang tanggal kelahiran dan wafatnya, namun Mbah Sholeh masih satu angkatan dengan Kiai Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kampung Benda Kerep mulanya bernama Cimewe, yakni sebuah hutan yang dikenal angker. Berkali-kali orang sakti mencoba menaklukkan keangkeran hutan ini, namun tak juga berhasil. Konon, tiap orang yang masuk ke hutan Cimewe tak pernah bisa pulang kembali, hingga atas perintah Keraton Kanoman diutuslah Mbah Sholeh untuk membabat hutan Cimewe. Mbah Sholeh ini bersama sepupunya Mbah Anwaruddin Kriyan membabat hutan di sini. Mbah Sholeh yang masih memiliki hubungan darah dengan Sunan Gunung Jati pun berhasil membabat hutan di Cimewe dan mengganti namanya dengan Benda Kerep. Hal itu lantaran banyak terdapat pohon benda yang saling berdekatan. Akhirnya, Keraton Kanoman pun memberikan tanah di Benda Kerep ini kepada Mbah Sholeh untuk membuka pesantren. 5. Pondok Pesantren Gedongan. Pondok Pesantren Gedongan adalah salah satu pesantren tertua yang mempunyai pengaruh besar dalam perjalanan sejarah masyarakat Cirebon sejak berdirinya hingga kini. Dari pondok ini lahir ulama-ulama besar Nusantara dan tokoh-tokoh publik lainnya. Kerabat-kerabat dari keluarga pesantren ini kelak menjadi orang penting seperti mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Haji Aqil Siraj, dan Kiai Haji Mahrus Ali yang kelak menjadi pendiri Pondok Pesantren Lirboyo. Pondok pesantren ini terletak di Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pesantren ini telah eksis kurang lebih 3 abad. Meskipun zaman terus berkembang, Pondok Gedongan tidak habis ditelan waktu. Santri-santri dari penjuru Indonesia terus berdatangan setiap tahunnya untuk belajar agama. Moderasi Islam, nilai-nilai kesederhanaan adalah warisan para ulama yang tetap dilestarikan hingga kini. Itu juga warisan dari sosok pendiri Pondok Pesantren Gedongan ini, yakni Kiai Haji Muhammad Said. Beliau salah satu tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Cirebon. Kiai Said adalah tokoh yang berani membabat alas di sebuah dusun yang gelap di tengah hutan. Beliau dengan sabar memoles dusun tersebut menjadi pusat pendidikan Islam. Maka dari itu, sosoknya sangat dikenal di daerah tersebut secara khusus dan kawasan Cirebon pada umumnya. Kiai Said yang juga keturunan dari Sunan Gunung Jati memiliki pemikiran terbuka akan segala perbedaan. Beliau bukan tokoh yang kaku karena penguasaannya terhadap bermacam madhab. Oleh karena itu, Pondok Pesantren Gedongan adalah salah satu di antara pusat pendidikan Islam yang mampu menguatkan tradisi Islam berdampingan dengan tradisi lokal. Wallahu a'lam. Itulah tadi 5 pondok pesantren tertua yang ada di wilayah Cirebon dan sampai saat ini masih tetap eksis keberadaannya. Terima kasih sudah menonton video Masika, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.